Shalom jemaat terkasih, sebelum memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa dan saat teduh sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Periksalah terlebih dahulu perangkat Anda, pastikan baterai dan jaringan internet seperti Wi-Fi atau kuota Anda mencukupi. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Apabila ada suatu dan lain hal yang mendesak, dapat menggunakan fitur pause agar tidak tertinggal momen dalam ibadah. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer bank ke Bank BRI dengan nomor rekening 0126 01 01 35 62 508 atas nama GPIB Sola Gracia. Persembahan juga dapat dikumpulkan dengan memasukkan ke dalam amplop masing-masing dan mengantarkan langsung ke kantor gereja, serta memasukkannya pada kotak yang telah disediakan pada hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 10.00 sampai 16.00 WITA. Umat Tuhan juga dapat memberikan donasi pembangunan gedung gereja melalui transfer bank ke Bank BNI dengan nomor rekening 5858 090 902 atas nama Panitia Pembangunan Gedung GPIB Sola Gracia. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada kolom deskripsi yang terletak di bagian bawah video ini, serta sosial media gereja di Facebook GPIB Sola Gracia Batu Licin atau channel YouTube GPIB Sola Gracia Batu Licin. Selamat beribadah. Selamat pagi umat Tuhan. Selamat beribadah di tengah persekutuan jemaat GPIB Sola Gracia Batu Licin. Kita memasuki minggu kelima sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus dan juga syukur atas HUT ke-39 Yayasan Pendidikan, HUT ke-18 Yayasan Kesehatan, dan HUT ke-26 Yayasan Diakonia GPIB. Tema ibadah hari ini adalah menyembah Tuhan atau Baal. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman Tuhan adalah Pendeta Misilo A. Hawengkang. Ungkapan situasi umat Tuhan, kita sampai saat ini masih berada dalam masa transisi pembatasan sosial berskala besar akibat pandemi virus corona. Di masa ini kita semua diingatkan untuk menyesuaikan diri serta mulai menerapkan pola pikir dan perilaku hidup normal baru. Perilaku hidup normal baru tidak mengutamakan kepentingan diri atau kelompok sendiri, tetapi juga kepentingan sesama demi keselamatan bangsa dan negara. Perilaku hidup normal baru ini sejalan dengan visi dan misi Yayasan Pendidikan, Kesehatan, dan Diakonia GPIB. Pada masa pandemik virus corona ini saat ini, dunia pendidikan diperhadapkan pada tantangan yang berat.
Tenaga didik dan berbagai latar belakang daerah pengabdian ditantang untuk berkreativitas di luar batas agar dapat menarik minat anak didik untuk terus belajar dengan tekun. Anak didik diliputi rasa jenuh, bosan, marah, dan kelelahan yang sangat luar biasa ketika belajar dari rumah tanpa kehadiran guru dan teman. Tekanan pada orang tua pun tidak kalah beratnya. Mengatur waktu, tenaga, bahkan memacu pikiran antara mengerjakan pekerjaan kantor di rumah, pekerjaan rumah tangga, sampai menjadi guru pembimbing bagi anak-anak yang belajar di rumah. Perayaan Syukur HUT ke-39 tahun Yayasan Pendidikan GPIB, yaitu 1 Juli 2020, 18 tahun Yayasan Kesehatan GPIB tanggal 4 Juli 2020, dan 26 tahun Yayasan Diakonia GPIB tanggal 5 Juli 2020. Hendaknya menjadi momentum penting bagi seluruh jemaat, bagi GPIB untuk mengevaluasi dan membarui praktek pelayanan kasihnya melalui dunia pendidikan, kesehatan, dan diakonia. Maka sesama yang mengalami praktek pendidikan, kesehatan, dan diakonia jemaat secara karitatif terlebih transformatif akan merasakan sentuhan kasih Yesus di tengah derita yang menderita hidup, sehingga mereka akan selalu menyembah Yesus Kristus. Umat Tuhan, silahkan berdiri, menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 3 ayat 1 dan 4. Mari menyembah. Besar selama-lamanya, Bapa, Putra, Roh Maha Kudus, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah Roh Maha dan besar selama-lamanya. Kau penuntun umat manusia, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Imalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 49, Kasih Pasti Lemah Lembut.
pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Umat Tuhan, disilahkan duduk kembali. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di saat ini kami sedang sujud menyembah, memuji, berdoa dan mendengar firman-Mu. Engkau telah melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidup dan kehidupan kami secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam setiap kelemahan, kerapuhan, ketidaksetiaan, kesalahan dan dosa kami, Engkau hadir sebagai pribadi yang tetap mengasihi, mengampuni, menopang, bahkan membarui hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur atas kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan semua keterbatasan, kelemahan, sakit, derita dan sedih yang kami alami dalam hidup ini. Kami bersyukur karena seluruh penderitaan bahkan maut yang saat ini Engkau izinkan kami hadapi tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Penuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus agar kami mampu mengarahkan hati, pikiran, tubuh, roh dan jiwa hanya untuk menyembah dan melakukan perintah-perintah-Mu, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama kami melalui karya nyata. Kami yang masih Engkau percayakan untuk mengelola harta dan kekayaan di dunia ini, Engkau gerakkan dan mampukan agar dapat berbagi dengan mereka yang saat ini hidup dalam keterbatasan, kemiskinan, dan ketidakpunyaan. Kami yang Engkau karuniakan kekuatan dan kesehatan, gerakkanlah agar dengan penuh sukacita menopang, menguatkan dan menuntun mereka yang hidup dalam kelemahan serta ketidakberdayaan sehingga terwujud keseimbangan. Kendalikanlah hati kami agar tidak lebih mengutamakan diri sendiri, karir, harta, dan kesenangan pribadi atau kelompok. Karena semuanya itu akan mengalihkan fokus kami dari kasih-Mu dan menjadikannya sebagai berhala modern, sehingga membuat kami lupa mengasihi dan menyembah Tuhan dalam hidup ini. Engkaulah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu kami panjatkan doa dan syukur ini. Amin. Umat Tuhan, mari menyanyi dari Kitab Bakti 53, inilah saatnya bagi kita. Inilah saatnya bagi kita
Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa yang Maha Kasih dan Maha Kuasa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Urapi, penuhi, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengar, memahami, dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, kami semua siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 14 yang menyatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Ashtoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Umat Tuhan, silahkan duduk kembali. Shalom Alehem. Umat Tuhan, untuk lebih mengerti bacaan firman Tuhan hari ini, mari kita simak video singkat tentang Hakim-Hakim pasal 1 dan 2 berikut ini. Kitab Hakim-Hakim. Ingatkah Anda setelah Yosua memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian, ia berseru agar mereka tetap setia akan perjanjian mereka dengan Allah dengan mematuhi hukum Taurat. Dengan melakukan hal ini, bangsa-bangsa lain akan melihat siapa sesungguhnya Allah Israel itu. Nah, kitab Hakim-Hakim ini diawali dengan kematian Yosua, dan inti kitab ini bercerita tentang berbagai kegagalan total bangsa Israel. Nama kitab ini diambil dari berbagai model kepemimpinan yang dimiliki bangsa Israel pada zaman itu. Sebelum mereka memiliki raja, bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim. Nah, Anda jangan membayangkan sebuah ruang pengadilan. Karena yang dimaksud di sini adalah mereka yang mengepalai sebuah wilayah, sekaligus juga sebagai pemimpin politik dan militer.
jadi lebih seperti seorang kepala suku. Dan perlu diingat bahwa kitab Hakim-Hakim ini adalah kitab yang sungguh menggelisahkan hati dan kejam karena menceritakan kisah tragis kerusakan moral bangsa Israel, kepemimpinan yang buruk, dan bagaimana mereka menjadi bangsa yang tidak ada bedanya dengan orang Kanaan. Namun kisah sedih ini juga dimaksudkan untuk membangkitkan sebuah harapan besar bagi masa depan mereka, dan Anda bisa melihatnya dalam susunan kitab ini. Ada sebuah pendahuluan yang menyusun tahapan terjadinya kegagalan bangsa Israel ketika mereka tidak mengusir orang Kanaan yang tersisa saat itu. Kemudian bagian utama dari kitab ini bercerita tentang meningkatnya kejahatan para hakim Israel. Perkembangan selanjutnya malah menunjukkan betapa kehidupan para pemimpin Israel berubah mulai dari baik, ke cukup baik, ke buruk, dan ke sangat buruk. Bagian akhir bahkan lebih menggelisahkan lagi dan menunjukkan kejahatan orang-orang Israel secara keseluruhan. Nah, mari kita telusuri dan selidiki setiap bagiannya lebih dalam lagi. Bagian awal dimulai dengan kehidupan bangsa Israel di wilayah mereka di tanah perjanjian. Nah, ketika Yosua mengalahkan beberapa kota penting di Kanaan saat itu, sebenarnya masih banyak lagi daerah yang harus direbut dan masih banyak orang Kanaan yang tinggal di situ. Karena itu di pasal 1 menunjukkan daftar panjang dari kelompok-kelompok orang Kanaan yang gagal diusir oleh bangsa Israel. Nah, ingatlah bahwa alasan utama mengusir orang Kanaan keluar agar supaya bangsa Israel terhindar dari kerusakan moral dan cara orang Kanaan menyembah dewa-dewa mereka dengan menyerahkan anaknya sebagai korban. Allah memanggil bangsa Israel untuk menjadi orang yang kudus, dan sayangnya itu tidak terjadi. Pasal 2 menjelaskan bagaimana Israel dengan mudahnya hidup berdampingan dengan orang Kanaan dan mengadopsi semua praktek budaya dan agama mereka. Dan hampir keseluruhan pasal kita diberikan sebuah gambaran terhadap segala sesuatu yang akan terjadi di dalam keseluruhan kitab ini. Nah, menurut si narator, bagian sejarah yang terjadi di bangsa Israel saat itu merupakan sebuah rangkaian siklus yang melingkar seperti spiral. Jadi bangsa Israel menjadi seperti orang Kanaan dan berdosa melawan Allah, lalu Allah mengizinkan mereka dikalahkan dan ditindas orang Kanaan. Akhirnya, bangsa Israel menyadari kesalahan yang mereka lakukan dan bertobat. Kemudian Allah membangkitkan seorang penyelamat, seorang hakim, dari antara orang Israel yang akan mengalahkan musuh dan membawa mereka ke era yang penuh kedamaian. Namun, akhirnya bangsa Israel kembali berbuat dosa, dan kemudian hal serupa terjadi lagi. Secara tidak langsung, siklus ini menggambarkan pola dan alur selanjutnya dari kitab ini. Umat Tuhan, benua Eropa Barat dan Timur, sampai awal abad ke-19 boleh dikatakan pusat kekristenan dunia. Kemudian kekristenan tersebar ke seluruh dunia. Akan tetapi beberapa survei menunjukkan bahwa pada saat ini kekristenan di Eropa mengalami penurunan drastis. Banyak orang sudah enggan ke gereja lagi. Gereja menjadi kosong. Sehingga tidak aneh jika kemudian gereja berubah fungsi. Ada yang menjadi ruang pameran, tempat hiburan, atau museum. Sebuah laporan dari peneliti Inggris yang bertajuk Europe's Young Adults and Religion, seperti yang dilansir harian The Guardian Rabu 21 Maret 2018, membeberkan bahwa mayoritas orang muda yang berusia antara 16 sampai 29 tahun di 12 negara Eropa mengaku sudah tidak beragama. Laporan penelitian itu disusun oleh Profesor Stephen Bullivant, seorang teolog dan sosiolog agama dari St. Mary University, London, Inggris. Dalam studinya ditemukan bahwa di Republik Ceko terindikasi 90% orang-orang mudanya mengaku tak memeluk agama apapun. Di negara Estonia, Swedia, dan Belanda ada 70-80% orang-orang mudanya menyebut diri mereka tak beragama.
Di negara Hungaria, Prancis, Belgia, Denmark, Spanyol, Norwegia, dan Finlandia, lebih dari 50% orang-orang mudanya mengaku tak beragama lagi. Bahkan fenomena ini tidak hanya terjadi di benua Eropa, tetapi juga di Amerika Serikat. Pada tahun 1942, survei Gallup menyatakan bahwa sekitar 91% orang Amerika diidentifikasi sebagai orang Kristen. Tapi pada survei Gallup tahun sekitar 2014, persentase orang Amerika yang diketahui Kristen turun drastis sampai 70,6%. Bayangkan, dari 91% ke 70,6%. What's wrong in our generation today? Umat Tuhan, mungkin ada beberapa di antara kita kenal ada beberapa generasi dalam kehidupan abad 21 ini. Ada yang disebut generasi baby boomers. Nah, ini orang yang lahir tahun 46 sampai 60, paham tuh. Mereka disebut generasi baby boomers. Lalu ada generasi X, orang yang lahir tahun 61 sampai tahun 80. Jadi bagi kita yang kelahiran tahun 61 sampai 1980 disebut generasi X. Lalu sekarang ada generasi Y. Nah, ini yang disebut generasi milenial. Orang-orang yang kelahiran tahun 1981 sampai 1994. Lalu ada generasi Z. Orang-orang yang lahir tahun 95 sampai 2010. Dan yang terakhir generasi Alpha. Orang-orang yang lahir tahun 2011 sampai 2024 nanti. Umat Tuhan, kondisi yang sama di mana generasi mudanya sudah tidak mengenal Allah lagi, padahal orang tuanya penganut agama yang ketat, atau mungkin kakek neneknya. Tapi kondisi ini juga pernah terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Pada masa kepemimpinan Yosua, mereka menyembah Allah. Akan tetapi kondisinya jauh berbeda setelah Yosua meninggal dan para pengikutnya semua meninggal, maka generasi berikutnya tidak mengenal Allah dan karya yang dilakukannya bagi bangsa Israel. Bahkan mereka menyembah kepada ilah-ilah lain. Kita bisa lihat bacaan kita ayat 12 sampai 13. Ironis, karena pada mulanya Tuhan memilih bangsa Israel untuk suatu rencana agung. Tuhan ingin mereka bisa membawa bangsa lain datang kepada Tuhan. Tetapi generasi penerusnya tidak memahami maksud Tuhan dan malah mengikuti penyembahan berhala oleh bangsa lain. Tidak heran hal ini membangkitkan murka Tuhan. Kita baca ayat 14 sampai 15. Ada yang salah dalam kehidupan rohani bangsa Israel sehingga generasi penerusnya meninggalkan Tuhan. Umat Tuhan, bacaan kita dari kitab Hakim-Hakim. Penulis kitab Hakim-Hakim menurut Profesor Louis Jacobs, seorang rabi Yahudi dan guru besar tamu di beberapa universitas termasuk Harvard University, dalam salah satu bukunya yang berjudul Structure and Form in the Babylonian Talmud mengatakan bahwa penulis kitab Hakim-Hakim menurut Baba Batra 14b adalah Nabi Samuel. Jadi penulis kitab Hakim-Hakim adalah Samuel. Mungkin ada beberapa teolog zaman modern yang mengatakan tidak tahu penulisnya, tapi kita tentu lebih percaya sumber tangan pertama para pakar Yahudi, bahkan rabi Yahudi yang seorang profesor. Kitab Hakim-Hakim menceritakan mengenai kisah pendudukan Kanaan yang belum selesai dan para pahlawan yang dipanggil Allah untuk meneruskan perjuangan itu. Alkitab menggambarkan Allah adalah Allah yang penuh kasih, namun di sisi lain Allah juga adalah Allah yang kudus, sehingga oleh kekudusannya setiap dosa dan pemberontakan tidak pernah lepas begitu saja dari penghukumannya. Meskipun demikian, penghukuman Allah itu selalu didasarkan atas tindakan kasih, yaitu seperti kasih Bapa yang memberikan hukuman kepada anaknya jika anaknya melakukan perbuatan yang salah. Umat Tuhan,
bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, di mana Allah menyatakan interaksi atau berkomunikasi secara dekat dengan mereka. Namun bangsa Israel sendiri terkadang kurang menyadari bahwa mereka adalah umat Allah, sehingga tidak mengindahkan kasih dan kemurahan Allah yang telah diberikan kepada mereka. Dalam perikop ini ada hal penting yang menggambarkan kasih setia Tuhan kepada bangsa yang tegar tengkuk ini. Kita lihat ya, ayat 6-10 mengatakan, setelah Yosua telah berhasil dalam melakukan penaklukannya, maka orang Israel disuruh untuk pergi ke daerah yang telah menjadi bagian mereka masing-masing. Namun demikian mereka masih harus menghalau sisa-sisa musuh yang ada yang tidak terbunuh pada waktu peperangan dan menduduki daerah tersebut. Namun ternyata hanya beberapa suku Israel yang menghalau sisa-sisa musuh. Sementara suku yang lain tidak, padahal ini diperintahkan Tuhan. Tuhan mengatakan, dudukilah, kuasai tanah Kanaan dan halau ada sisa-sisa bangsa lain. Tapi umat Tuhan, beberapa suku dari Israel tidak menghalau sisa-sisa musuhnya. Sehingga satu saat nanti sisa-sisa musuh itulah yang menjadi batu sandungan bagi generasi selanjutnya dari bangsa Israel, sehingga mengakibatkan bangsa Israel menyembah ilah lain karena sisa-sisa musuh yang kecil itu menjadi semakin besar. Nah, berapa banyak di antara kita yang membiarkan sisa-sisa yang Tuhan bilang bersihkan kejahatan kita, dosa-dosa kita, tapi kita tinggalkan. Dari 10 dosa kita sisakan 6, karena menganggap itu kecil. Tapi nanti itu akan berkembang sehingga menjadi menghambat bahkan mungkin kepada generasi selanjutnya dari kita. Umat kasih Tuhan, lalu dalam ayat 11-13 ada istilah dikatakan anak-anak Israel melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Bisa bayangkan. Dan kalimat ini dipakai sebanyak 60 kali dalam perjanjian lama. Anak-anak Israel melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, di depan mata Tuhan. 60 kali kalimat ini muncul perjanjian lama. Dan secara khusus di kitab Hakim-Hakim 8 kali. Kejahatan di sini apa maksudnya? Di sini menurut bahasa aslinya merupakan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan dia tahu itu jahat dan dilakukan dalam keadaan sadar. Jadi kejahatan yang dalam kitab Hakim-Hakim tadi dilakukan tapi dia tahu itu salah, tetap dilakukan dan dilakukan dalam keadaan sadar. Itu maksud kejahatan di dalam hakim-hakim yang dilakukan oleh generasi Israel selanjutnya. Termasuk salah satunya adalah menyembah kepada ilah-ilah lain, yaitu Baal dan Ashtoret. Tulisannya Asitoret tapi bacanya Ashtoret. Dalam bahasa Ibrani SY, Y-nya tidak dibaca SY. Jadi kalau Shalom kan SYLOOM, tidak dibaca Shalom tapi Shalom. Jadi Y-nya tidak dibaca. Ya. Jadi tulisannya Ashtoret, bacanya Ashtoret walaupun tulisannya ASY. Nah, itu dewa-dewa yang disembah oleh bangsa lain tapi diikuti oleh generasi selanjutnya. Nah, umat Tuhan, ilah-ilah di zaman modern ini juga banyak dan mengambil rupa dan bentuk yang berbeda. Contoh yang paling gampang, berapa banyak di antara generasi muda kita yang sekarang terpapar oleh konsumerisme, isme itu. Ya, kalau kita mengkonsumsi sesuatu wajar, tapi kalau konsumerisme udah lain, ada isme berarti berlebihan. Hedonisme tujuannya adalah kesenangan. Kesenangan menjadi tujuan. Itu hedonisme. Ya.
Jadi tujuannya apa? Kesenangan. Lalu ada juga apatisme, komunisme. Nah itu berseliweran. Ada di antara generasi orang percaya saat ini. Makanya tadi seperti survei tadi, Eropa yang awalnya mayoritas kekristenan luar biasa, tapi akhirnya saat sekarang gereja lebih banyak kosong, berubah fungsi. Orang-orang generasi mudanya lebih terbujuk untuk hidup dalam konsumerisme, hedonisme, apatisme, agnostik, komunisme. Itu ilah-ilah zaman modern ini. Lalu ayat 14 sampai 15 katakan, perbuatan yang telah dilakukan bangsa Israel yaitu beribadah kepada berhala mengakibatkan mereka jatuh ke dalam pengadilan Allah. Di dalam penghukuman itu mereka mengalami tekanan yang akhirnya membuat mereka sadar dan membutuhkan Allah. Kalau tadi kita lihat bagian akhir dari cuplikan video di awal khotbah, ada lingkaran ya. Mulai itu berputar, spiral, berputar. Biasanya manusia bangsa Israel spiral begitu. Pertama di atas mereka melakukan dosa. Habis melakukan dosa mereka mengalami penindasan. Ditindas. Habis ditindas mereka menangis kepada Allah, bertobat. Habis bertobat lalu hidup sesuai, dibebaskan. Setelah bertobat dibebaskan dari penindas. Habis itu hidup damai. Setelah hidup damai melakukan dosa lagi. Habis dosa ditindas oleh musuh. Ditindas oleh musuh mereka nangis, bertobat. Bertobat dibebaskan oleh Allah dari musuh. Habis dibebaskan mereka hidup damai, senang. Habis hidup damai melakukan dosa lagi. Itu putaran, spiral umat Tuhan di zaman hakim-hakim. Dan kebanyakan di zaman perjanjian lama juga. Bagaimana dengan kita? Berdosa, mengalami penindasan, habis ditindas berat oleh berbagai pergumulan, berbagai dosa karena dosa kita, lalu bertobat, puji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Habis bertobat, ya sudah, kita dibebaskan dari para penindas. Habis itu diberi kedamaian. Nah biasa kalau sudah diberi kedamaian, hidup dalam comfort zone, mulai pelan-pelan melupakan Tuhan, bahkan bukan hanya melupakan Tuhan, menyembah Tuhan yang baru. Ya contoh seperti tadi, sudah hidup dikasih kedamaian oleh Tuhan, kesejahteraan, malah hidup dalam konsumerisme, hedonisme. Ya, itu ilah-ilah modern. Nah umat yang dikasih Tuhan dikatakan dalam ayat 16, tetapi, nah ini Allah yang luar biasa. Perbuatan yang telah dilakukan bangsa Israel yaitu beribadah kepada berhala mengakibatkan mereka jatuh dalam hukuman. Tetapi, nah ini dalam ayat 16, Tuhan memberikan mereka anugerah. Anugerah Tuhan atas orang-orang yang tidak layak menerimanya. Luar biasa. Memang kita tidak layak menerima anugerah Tuhan. Kita semua berdosa. Jadi tidak bisa ada yang sombong. Roma pasal 3 katakan semua manusia telah berdosa. Dan semua manusia tidak ada yang benar. Tapi Tuhan memberikan anugerahnya saat kita masih dalam keadaan berdosa. Kalau John Calvin bahkan mengatakan irresistible grace. Anugerah yang tidak dapat ditolak. Jadi Allah memberikan anugerah yang bahkan tidak dapat ditolak oleh umat pilihannya. Luar biasa. Irresistible grace. Salah satu doktrin teologi Calvin dari 4 pokok utama. Biasa diringkas dengan tulip. Umat Tuhan, sebagai bahan perenungan kita hari ini, dalam Hakim-Hakim pasal 2, ini ada pelajaran penting untuk diambil. Kita renungkan, yaitu pertama, mengenai kasih dan keadilan Allah. Allah dengan Alkitab dengan jelas mengungkapkan bahwa Allah yang maha kasih bukan berarti Allah yang tidak pernah menghukum. Karena Allah juga maha adil. Allah maha kasih tapi sekaligus maha adil. Kasih dan keadilan Allah selalu berjalan seimbang.
tidak pernah terpisah-pisahkan. Jadi kita tidak bisa bilang karena Allah Maha Kasih menutupi keadilannya. Bukti yang paling gampang keadilan Allah, ada sorga, ada neraka. Kalau Allah hanya kasih saja, tidak akan ada neraka. Ya semua diampuni saja karena kasih. Tapi kenapa ada sorga, ada neraka? Sorga, kasih Allah. Neraka, keadilan Allah berlaku. Sebagai bahan perenungan yang kedua, dalam bacaan kita, munculnya generasi yang tidak mengenal Tuhan pada zaman hakim-hakim. Tapi ternyata bukan pada zaman hakim-hakim saja. Tadi survei dalam awal khotbah bahwa di negara-negara Kristen, negara Eropa, Amerika Serikat, banyak sekali kaum mudanya yang sudah tidak mengakui beragama. Lebih dari 50%. Ada yang 70%, bahkan ada yang 90%. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Padahal dalam Ulangan 6 ayat 4-9 katakan bahwa sebagai orang tua kita harus mengajar iman dan pengalaman iman kita kepada anak cucu. Mengajarkan iman bukan hanya secara knowledge, pengetahuan. Mungkin anak-anak kita cucu kita tahu pengetahuan soal kitab, tapi pengalaman pribadinya, nah ini kita harus ceritakan juga pengalaman kita sebagai orang tua, bahwa mungkin anak kita jelaskan, nak, waktu kau sekolah, biaya sekolah segala ini adalah berkat dari Tuhan. Nah, udah terdidik dia dari awal. Oh, ini bukan karena bapakku, bukan karena mamaku, bukan karena segala, tapi karena Tuhan melalui papa dan mamaku. Itu pendidikan paling ringan, tapi akan diingat terus bahwa anak-anak kita sukses adalah karena Tuhan. Itu diajar dalam Ulangan 6 ayat 4-9 dikatakan, ajar anakmu terus menerus, sehingga kita bisa berharap akan menghasilkan generasi berikut yang kuat iman, tinggi pengetahuan, berintegritas, berkarakter, tapi rendah hati. Soli Deo Gloria, Tuna Ves Pacem, Veni Creator Spiritus. Amin. Umat Tuhan, dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29 yang menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Umat Tuhan, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga siri jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Umat Tuhan, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia,
melalui kata dan perbuatan. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus, kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja jamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkaulah telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan disilahkan duduk kembali. Umat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Umat Tuhan, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang dari tubuh Kristus. Ambillah. Ambillah.
makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Umat Tuhan, mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 264. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan sungguh? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih
Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Umat Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Pertama-tama kita berdoa masing-masing dalam hati untuk pergumulan kita pribadi maupun keluarga kita. Lalu lanjutkan kita bersyafaat bersama. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mohon kiranya Engkau berkenan mendengar dan mengabulkan permohonan dari setiap kami umat-Mu ini. Dengan keyakinan dan pengharapan, kami serahkan semua permohonan kami ini kepada kehendak-Mu yang terbaik bagi kami umat-Mu. Ya Bapa, saat ini kami berdoa bagi Yapendik GPIB yang berulang tahun ke-39 pada tanggal 1 Juli. Kiranya Yapendik GPIB ikut berperan serta secara aktif dalam membekali dan mencerdaskan anak bangsa. Kami juga berdoa bagi Yayasan Kesehatan GPIB yang berulang tahun ke-18 pada tanggal 4 Juli. Kiranya Yankes GPIB ikut berperan serta secara aktif dalam membangun bidang kesehatan masyarakat dan mempersiapkan serta menghasilkan tenaga medis yang mumpuni dan berkarakter. Kami juga berdoa bagi Yayasan Diakonia GPIB yang berulang tahun ke-26 pada tanggal 5 Juli. Kiranya melalui dan bersama Yadia kita boleh mengembangkan pelayanan diakonia secara holistik bagi umat Tuhan dan masyarakat. Ya Bapa, kami segenap rakyat Indonesia akan memasuki suatu era baru, era new normal. Mampukan kami secara khusus umat-Mu untuk memasuki dan menjalani era new normal dengan keyakinan bahwa Engkau yang telah mengatur segala sesuatunya untuk kebaikan umat-Mu. Kami berdoa untuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Bapak Presiden Joko Widodo sampai kepada aparatur pemerintahan di daerah-daerah pelosok, pedalaman di seluruh Nusantara, serta untuk TNI dan Polri. Berikan mereka hikmat, kekuatan, dan perlindungan-Mu. Berkati juga para medis yang terus berjuang untuk mengobati pasien COVID-19, serta para peneliti, ilmuwan, agar mereka berhasil menemukan vaksin anti-coronavirus. Berkati para fungsionaris Majelis Sinode dan para karyawan Sinode. Untuk GPIB Sola Gracia Batu Licin, Engkau berkati pelaksanaan harian majelis jemaat, para presbiter, pengurus unit misioner, panitia, warga jemaat di Batu Licin, di Pos Pelkes Tegar Regojo, dan di Pos Pelkes Geronggang, serta para simpatisan dan para pemirsa yang menonton program ini dimanapun mereka berada. Bagi kami yang dalam pergumulan berat, Engkau beri jalan keluar. Bagi kami yang dalam kelemahan tubuh, Engkau beri kekuatan dan pemulihan. Bagi kami yang berulang tahun maupun ulang tahun pernikahan, Kau beri umur panjang dan sukacita. Bagi kami yang sedang menempuh pendidikan, Engkau beri kepandaian sehingga dapat menyelesaikan studi pada waktunya. Bagi kami yang bekerja, boleh menjadi berkat di tempat kami bekerja. Bagi kami yang memiliki usaha atau bisnis, Engkau berkati usaha atau bisnis kami. Bagi kami yang sedang mencari pekerjaan, berikanlah kami pekerjaan sesuai kemampuan yang Kau berikan. Bagi kami yang telah memberikan kolekte, persembahan ucapan syukur, persepuluhan, dalam rangka menunjang dan meningkatkan pelayanan gereja-Mu, Engkau berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan dan penyembahan syukur perjamuan kudus kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan dalam Injil Matius 25 ayat 40 yang menyatakan,
Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita menyanyi dari Kitab Bakti 81 ayat 1, Allah sumber kemurahan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Dia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur dan secara bergantian. Ya Allah Sang Pemurah, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah di dalam hidup ini. Kuasa Roh Kudus telah menggerakkan dan memampukan kami untuk memberi persembahan dari kelebihan maupun kekurangan sebagai tanda penyerahan hidup kepadamu. Terimalah persembahan kami, ya Tuhan. Berkatilah agar persembahan ini dikelola dan dipergunakan secara bertanggung jawab untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan kepada sesama serta dalam proses pembangunan jemaat demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan tetap berdiri. Umat Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dengan membawa damai sejahtera Tuhan. Bagikanlah sukacita beriman kita kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Mari kita menyanyi dari Kitab Bakti 278 bait 1 dan 2. Hai umat Tuhan, celikkanlah. Hai umat Tuhan, celikkanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Umat Tuhan, dengan penuh
keyakinan. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.